Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkamatun fama tubaghina min subahin lidhi shiqaqin tabaghina min muhakkamatun iku ayat-ayat sing mantep. Ayat-ayate mantep iku muhakkamatun mantep. Wa ma tuftina mongko ora menyisakan apa ayat apa Quran min syubahin saking sanksi, kesangsian, keraguan. Lidhi syikokin maring wong sing berselisih. Wa ma tabghina lan ora butuh sapa Quran apa ayat min hakamin saking pengadil. Min hakamin sangka hakim. Wa hakamatun iku ayat-ayat iku mantep, ayat-ayat Quran iku muhakkamat, mantep. Wa ma tubqina mongko ora menyisakan apa ayat min syubahin sangka keraguan. Lidhi syikokin maring wong sing duweni perbedaan khilaf. Wa ma tabghina lan ora membutuhkan apa ayat min hakamin saking hakim pengadil. Ayat-ayat Quran ungkapannya mantap, tidak menyisakan keraguan sedikit pun dan tidak memerlukan pengadil atas hal yang diperdebatkan. Secara kita masuk pada aspek kemukjizatan Al-Quran yang pertama. Aspek kemukjizatan Quran yang pertama ini aspek susunan. Bahasa Arabnya nazam. Nazam. Tulis toh. Ini disertasi saya. Karena Bali, Bali ini nah. Dari aspek kemukjizatan Quran, yang pertama itu adalah Quran itu mempunyai susunan yang mantap, susunan yang luar biasa. Ya, Quran sendiri menyatakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yasin wal Qur'anil, susunan Quran, susunan yang hakim, susunan yang mantap. Luar biasanya Quran karena Quran itu tumbuh di kalangan masyarakat yang pencinta syair. Yang syair itu penuh dengan wazan. Apa ya wazan? Penuh dengan apa wazannya? Artinya harus serasi, keserasiannya itu ini lah. Karena syair itu kan gitu, ya. Namanya lagunya an, iwak peye, sampai tua, sampai elek, akhirnya le. Begitu. Quran tumbuh di masyarakat yang seperti itu, kehebatannya itu.
Nah, tapi Quran itu tidak menggunakan pola seperti itu. Tidak menggunakan prosa, tidak menggunakan puisi. Nah, terus apa genrenya Quran itu apa? Genrenya Quran bukan puisi, bukan prosa. Tapi Quran itu apa? Kalam. Kalam yang luar biasa. Meskipun dia tidak pakai wazan, tetapi dia bisa mengalahkan kata-kata yang berwazan. Ya. Jadi susunan Quran. Susunan ini bisa dilihat dari mulai huruf, ketemunya huruf dengan huruf menjadi kata, ketemunya kata dengan kata. Ya. Kemudian penyusunan kata dengan kata yang lain. Kemudian menjadi ayat. Ayat itu ketemu dengan ayat yang lain. Ayat ketemu ayat menjadi surat. Surat ketemu dengan surat yang lain. Terus sampai keseluruhan Quran. Ya. Dimulai umpamanya dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang pakai alhamdulillah, tidak asyukru, tidak asana, lillahi, tidak lil alimi, lil qadiri, tapi lillahi, rabbi al alamin. Menggunakan alhamdulillahi, bukan dengan lillahil hamdu. Beda artinya nanti. Misalnya. Jadi penempatan kata-kata Quran yang luar biasa. Ya. Jadi sudah alhamdulillah, kemudian Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim, tidak Ar-Rahim, Ar-Rahman. Baru Maliki Yaumi Ad-Din. Tidak Yaumi Al-Hisab. Atau tidak Sahibi Yaumi Ad-Din, ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita petanya luar biasa. Inilah yang disebut dengan susunan Al-Quran. Kadang Quran menyatakannya dengan wallahu bima ta'maluna basir. Ali. Wallahu bima taf'aluna basir. Wallahu bima tasna'una basir. Sama artinya itu secara umum, tetapi ada perbedaan yang satu dengan Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, wallahu bima ya'maluna basir. Beda nanti. Ini kekuatan namanya susunan. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu, keindahan Quran yang sedemikian ini tidak terbantahkan bagi orang yang ngerti dengan ilmu ma'ani, ya. Ilmu tentang pemaknaan, penempatan kata dan seterusnya. Ini kemukjizatan yang pertama adalah kemukjizatan yang bersifat susunannya yang luar biasa. Tidak menggunakan model puisi, tidak menggunakan model prosa, tapi Quran itu apa? Kalam. Baik. Mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salam.
Mahuribat tidak diperangi qattu ing dalam sama sekali. Delok ya. Mahuribat tidak diperangi qattu illa ada, kecuali kembali min harbin sangka perang sapa a'dal a'adi, musuh sing paling memusuhi. Maya lan teko ganti Pak Iza ya. Gantian berbulan ngaji nih. Bang, gantian Bang. Sapa a'dal a'adi, musuh sing paling mungsuhi ilaiha maring ayat Quran mulqiyas salami ale menyerah, tunduk menyerah. Jadi tak pernah sekalipun Quran dilawan kecuali musuh yang menyerang akan kembali dari perang dalam keadaan tunduk, menyerah, kalah, pasrah, entek-entekan. Ini Quran. Ya. Quran ini diturunkan 23 tahun, 22 tahun sekian. Dan dengan adanya Quran habis sudah keajaiban kata-kata yang dimiliki oleh sastrawan Arab kalah kabeh. Bukan mereka enggak usaha untuk nyanyi Quran, usaha sak boleh. Oh, mereka ini keahliannya itu kata-kata. Peradaban mereka namanya peradaban kata. Hadaratul kalimah. Jadi pada masa Nabi itu hebatnya orang itu karena dia bisa berkata-kata yang indah, itu dihormati orang. Ya. Kalau zaman Nabi Musa, orang hebat itu kalau dia bisa menyihir orang. Ini orang hebat, orang terpandang. Pada zaman Nabi Isa, orang terpandang, orang yang bisa ngobati orang. Bisa. Dan Nabi Isa mencapai puncak pengobatan. Sama dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Musa, puncak keanehan di dalam sihir-sihiran. Sama dengan yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zaman itu, karena di Arab ini nggak ada kayu yang bisa diukir, nggak ada batu yang bisa pahat sehingga bisa menjadi kayak Borobudur atau kayak Mesir. Ya. Nggak punya air yang bisa dibuat seperti Babilonia, taman yang luar biasa. Jadi semuanya serba terbatas, adanya pasir dan wedus. Ya. Maka orang itu penghargaannya adalah pada kata-kata. Peradabannya namanya hadaratul kalimah. Orang dihargai kalau dia punya omongan, bisa bersair. Dengan syairnya orang bisa menjunjung tinggi seseorang yang asalnya nggak punya derajat, dijunjung tinggi. Sedemikian hebat sehingga dia menjadi dihormati orang sebab syair ini. Sebaliknya kalau ada orang ngenyek sama dia buat syair yang meskipun orang ini orang terhormat, dengan syairnya bisa jadi dia akan jatuh kehormatannya. Jadi penyair ini kemudian menjadi warga yang terkemuka di kalangan Arab. Setiap tahun dibuat perlombaan syair. Syair-syair yang hebat, yang menang lomba, kemudian ditempel di Ka'bah. Enggak main-main. Itulah peradaban kata-kata. Jadi ketika ada Quran, mereka tentu berusaha untuk bisa mengalahkan
Sampai sekarang usaha untuk memalsukan Quran terus menerus, betul? Terus, tidak berhenti. Tidak berhenti dari musuh-musuh kita. Udah nggak usah saya jelaskan, sudah paham musuh-musuh kita itu. Ya, walantar toh. Ini cara. Suatu ketika Al-Walid Ibnul Mughirah, penyair yang luar biasa, datang kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu katanya dapat Quran. Quran apa sih? Wahyu gini-gini. Coba baca. Ayo saya dibacain satu. Ini mau ngenyek ini. Karena dia penyair. Lalu Kanjeng Rasul membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Diwacakno ayat siji tok. Iki penyair ya hebat, ora otok-otok iki. Penyair Quraisy yang paling hebat. Si Walid lalu bicara gini, wallahi innalahu la hawlawatan wa inna alaihi la talawatan wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la mughdikun ma yaqulu hadza bashar. Demi Allah, ini ucapan ini lezat sekali, manis sekali. Lah kowe ora rumangsa ora ngerti lah, kowe ora rumangsa manis to, kowe utek-utek kok. Utek-utek. Sungguh indah, la tolawah. Bagus banget. Ini kalau orang yang bisa meresapi. Bagian atasnya penuh dengan buah, bagian bawahnya akarnya kuat. Ya, mayakulu hadza bashar. Sing ngomong ini bukan manusia. Ini pernyataan loh. Wallahi loh, pakai pertama. Yang dia asalnya mau ngelawan Quran, ya, wasakata. Wa qama minal majlis walam yakul syai'an ghaira hadza. Dia habis itu bareng ngomong gue terus celudung ngono tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Ini Al-Walid Ibnul Mughirah, luar biasa. Raddat balaghatuha Radal ghuyuri Raddat menolak apa balaghatuha retorikane Quran. Apa balaghatuha retorikane Quran, dakwa mu'aridiha ing tuduhan orang yang menentangnya, dakwaan, tantangan orang yang menentangnya. Quran menolak tuduhan dari yang menentangnya. Raddal ghuyuri. Kedudukannya apa ini? Kedudukannya apa jajal? Maf'ul mutlak. Raddat radda. Jenenge maf'ul mutlak lafzi, podo kata yang dipakai. Raddal ghuyuri kaya nolake wong sing pencemburu, wong sing cemburu. Ya daljani ing tangane wong sing nakal. Ya daljani ing tangane wong sing nakal anil hurami saking bojone. Raddat menolak, membantah, menangkis, menentang apa balaghatuha retorikane Quran, dakwa mu'aridiha ing tantangane sing nentang Quran. Raddal ghuyuri
kelawan ya. Dengan cara apa? Seperti nolake wong sing cemburu ya daljani ing tangane wong sing nakal anil hurami saking bojone. Nah. Jadi Quran itu caranya menolak. Kalau ada orang yang nantang itu seperti kalau mamanya Anda yang sudah punya istri, Anda sedang gandeng tangan sama istrinya, lah kok tangane bojomu disaut karo wong liya. Nesu ora kuwi? Lah kudu nesu cemburu, iki jenenge dong. Nah, disaut, ya sono pek ngono. Terus iki tidak tanggung jawab. Jadi ketika istrinya diganggu, dia harus langsung ngamuk, nesu. Apa weh? Bojoku. Wah, kan gitu. Pengen bang? Jadi kan harus begitu, gitu. Karena mempertahankan ini istrinya. Ini seperti orang yang begitu. Ini ibaratnya Quran itu kalau membalas itu dengan telak luar biasa. Dan bukannya enggak terjadi di dalam sejarah ya, banyak sekali. Jadi bait ini membahas tentang apa saudara? Aspek kemukjizatan Quran yang kedua, yaitu apa? Balaghah, retorika. Di dalam Quran penuh dengan model-model retorika, perumpamaan. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Perumpamaan orang yang munafik itu seperti orang yang ngurupke geni. Gitu. Masaluhum kamasali masalul apa? Ini model-modelnya Quran. Mengungkapkan dengan orang yang seperti itu kalau mau nggak bisa masuk surga. Kalau masuk nggak mungkinnya itu apa? Seperti khiyat. Dengan ayatnya apa? Nglebokke dom dengan kuwi apa? Benang ngondong. Nggak mungkin lah ono barang gedene semono kok mlebu bolongane dom. Nggak mungkin. Seperti orang nggak mungkinnya mlebu swarga wong kaya ngono kuwi. Lho. Masya Allah. Luar biasa. Ini tantangan-tantangan yang berlaku terhadap Quran banyak sekali. Contoh nih, Musailamah bikin Quran kotok-kotok. Dia membuat menantang Quran surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil apa? Kaifa alam tara kaifa fa'ala bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil dan seterusnya. Ganti sama si Musailamah Al-Fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil. Tahu gak kamu apa itu gajah? Jadi kayak Quran, tapi betapa menggelikan. Lahu dzanbun wabil. Oh, gajah itu telinganya besar. Wa khurtumun tawil, dan punya khurtum. Nah, iya toh, lalainya panjang. Kok gak diwali? Dia punya telinga panjang.
Lalainya lebar. Tapi betapa ya, sehingga orang yang dengar, orang Arab yang dengar itu sudah ketawa duluan. Ketika dia ngomong, aku ya untuk wahyu. Jajal. Terus dia ngomong, walah kowe ngono kok wae. Dadi dia digeguyu karo apa? Capopo iki Quran opo? Enggak ada artinya sama sekali. Nggih. Jadi cuma ngepas-ngepas gitu. Dia bikin ayat ini. Wal ajinatu ajna. Wal khabizati khubza. Wal lamiqati luqma. Demi yang membuat adonan. Demi yang membuat roti. Demi yang memakan icip-icip dengan bikin lagi. Ya banyak ini banyak sekali dalam sejarah ini banyak sekali. Nah. Dan karena sekarang ini nggak mungkin orang itu caranya memalsukan, mengurangi kata Quran. Ini ya sekarang. Gini. Makanya kalau beli Quran, perhatikan. Kalau beli Quran, kalau beli mushaf, Anda pastikan itu ada stempel dari Kementerian Agama. Dari lembaga Lajnah Tasheh Al-Quran. Ya, saya beberapa kali diundang untuk ikut rapat, ya. Melanjutkan dulu dari Allahyarham Simbah Ali, ya, dipanggil Lajnah terus. Kemudian Mbah Udur diganti oleh ayah saya, ya, ikut diundang terus Lajnah. Dan saya ini diundang terus. Ini sudah jadi DPD nggak diundang-undang. Aduh, DPD. Ya Difda, Ibnata Difda, kodok, anak kodok. Masa kodok anak macan. Iki serius iki guyon. Niki mat tadiki nyuara kaya kodhok. Sakarepmu, saisamu. Alaki filma awakmu sing ning dhuwur ning ngene banyu. Wa asfalaki fitin sing ning isor ning ngene tanah. Tapi iki ayat capopol. Kami dipas-pas ngono ta. Dadi enggak menarik belas itu. Tapi ini terjadi, saudara. Dan saya omongkan sampai sekarang terjadi. Tidak main-main. Tapi karena saking sulitnya Quran, sudah 1400 tahun. Saking sulitnya Quran itu dikalahkan, saudara. Maka mereka kemudian ya karena dihafalkan. Quran ini sudah ada tulisannya, sudah mushaf. Sudah ada mushafnya. Pakai dihafalkan. Sudah. Jadi ibaratnya pengamanan itu 2 kali, 2 tahap. Itu tahap tulisan dan tahap hafal. Sulit. Dan itu bergenerasi-generasi. Makanya betapa bahagianya kalau bisa hafal, dengerin, cengengesan. Ini pahlawan. Kalau bisa hafal, Quran iya ini. Nggih. Laha ma'anin kama ujil bahri fi madadi fauqa jauharihi fil husni wal qiyami. Laha iku kedue ayat-ayat Quran ma'anin utawi makna-makna. Quran punya makna-makna kamaujil bahri iku kaya gelombang samudra fi madadin ing dalam bantuane ing dalam akeh ngono wae gampang fi madadin ing dalam akeh
Wa fauqa jauharihi lan mengungguli mutiaranya laut fil husni ing dalam indai wal qiyami lan nilainya berharganya. Masya Allah. Quran memiliki makna-makna yang berlimpah ruah, laksana gelombang samudra. Tahu samudra? Laut. Pernah ada lautnya mandek dulu. Kesel enggak? Enggak ada keselnya. Kayak dipasangin di tempatnya Aan. Sedang nilai dan keindahannya melebihi mutiara. Ya. Ini sekarang kita bicara tentang kemukjizatan yang bersifat kontennya Quran. Isinya Quran. Luar biasa. Isinya Quran, Masya Allah. Sesuatu yang ya kita kalau mau belajar sudah bisa membuktikan bahwa kemukjizatan Al-Quran ini bukan kata-kata orang, ini kalamullah. Ya, coba ada dalam Quran kalimat yang mustarak, kalimat yang satu kata bisa diartikan dengan dua pengertian. Buruk bisa artinya haid, bisa artinya suci. Mahid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa artinya mahid? Apa artinya mahid? Bisa berarti tempatnya haid, bisa berarti masanya haid. Karena mahid itu isim zaman atau isim makan. Hado, yahidu, haidon, mahidun. Bisa berarti tempatnya haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Nek bojomu lagi haid, tempatnya kuwi dihindari. Waduh. Tempatnya haid dihindari. Rekoso bapakmu nek pas haid. Atau artinya bukan tempat tapi masa. Artinya selama itu haid itu jangan cedak. Bener. Itu. Loh ini Quran, katanya cuma satu loh. Katanya cuma satu bisa berarti banyak. Masya Allah. Kemarin kita banyak berdebat dengan kata wali, kata aulia, gitu, yang menjadikan Pak Ahok ini gitu, dianggap wah ini sehingga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina la tattakhidul ladzina kafaru auliya. Auliya itu artinya apa? Wah ini pemimpin, pembela, pelindung. Katanya cuma satu, cuma artinya bisa banyak. Mustarak. Ini Quran. Dibalik ada kata, katanya banyak, tapi artinya satu. Ada sirat, ada sabil, ada torik. Artinya apa? Salah. Ono kabeh ning Quran. Iya.
kata yaf'alun, kata ya'malun, kata yasnaun, padha kabeh. Ta'kilun, tatafak, sama ndak? Sama, meskipun nanti ada aspek yang membedakan. Tapi ini secara umum sama. Ini sama. Nggih. Walaliyahdiyahu tariqa, walaliyahdiyahu sabila. Quran luar biasa. Nggih. Demikian juga bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau di dalam Quran itu ijaz adadi. Kata dunia disebut 715 kali. Sebaliknya kata akhirat disebut sama persis 715 kali. Bisa nggak kalau wong yang bikin gitu? Nggak bisa. Pemeneh angon wedhus Kanjeng Nabi angon wedhus. Nggak bisa. Mungkin nggak kata malaikat disebut 88 kali, setan juga disebut 88 kali. Kalau enggak, Gusti Allah enggak mungkin, saudara. Kata hayat, hayat ngaji dah. Hayat, keset atak tuku durenmu. Kata hayat disebut 145 kali. Sama dengan kata mamat, mati alias modar. 140. Kebetulan enggak ini? Ini enggak kebetulan, ini serius ini Quran ini. Kalau yang bikin manusia enggak mungkin. Kata panas disebut 4 kali. Har. Kata dingin, baret disebut 4 kali juga. Loh kok bisa loh? Ya Allah. Ya. Ini menunjukkan al-husn, keindahan Quran. Bukan hanya keindahan dari segi penampilannya, ya. Juga keindahan di dalam qiyam, nilainya. Artinya apa? Quran ini penuh dengan hidayah, penuh dengan bimbingan, penuh dengan pelajaran yang kalau kita ini melakukan, maka ini disebut kita mendapatkan petunjuk hudan linnas, hudan lil muttaqin. Ini jadi bukan hanya penampilannya tok. Kadang orang cuma penampilan tetapi isinya otok-otok. Ya. Kalau Quran ini penampilannya husn, indah, isinya juga padat berisi, bernilai, berharga. Ini saja. Nggih. Fama tu'adu wala wala tusamu ala bisa ami fama tu'adu mongko ora iso diitung wala tusolan tidak bisa dibilang, tidak terhitung dan tak terbilang. Apa ajaibuha, keajaibane Quran. Wala tusamulan ora digawe bosen alal iktari ngatasi ngakeh-ngakeh ke bisa ami kelawan berulang-ulang. Kita baca Quran tidak membosankan.
Bahkan seperti tadi, laha ma'anin kamaujil bahri. Setiap kali baca, kita setiap kali dapat inspirasi. Baca lagi, dapat inspirasi lagi. Luar biasa. Oke. Dan setiap kali kita membaca, kita mendapatkan kepuasan diri, ketenangan batin. Apa maknanya? Ini aspek kesekian dari Quran. Nomor piro? Jadi Quran itu kemukjizatan, aspek kemukjizatannya apa? Mempengaruhi orang yang membacanya. Semakin Anda baca Quran, semakin Anda tenang. Ya, hatimu itu tenang. Ini nggak ada loh buku yang kayak gini, nggak ada. Buku yang dibaca berulang-ulang. Wes saiki buku apa sing top dhewe wis. Waca ya, Masya Allah. Dan tidak membosankan, dan dia memberi terus-menerus inspirasi di dalam diri kita. Ini sesuatu yang tentu saja luar biasa. Fama tu'addu, tidak bisa dibilang, wala tuhsa, tidak bisa dihitung apa aja ibuha, kehebatan Al-Quran. Semoga kita bulan puasa ini mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa difahami dengan baik. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Nakhtatim. Alhamdulillah.